Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk siswa-siswa Ibu yang udah berusaha hadir di dalam ruang live teaching ini. Nah, udah ada yang buka psikologi belum sebelum saya masuk materi? Udah dah? Belum? Nanti selesai ini, kalau bisa dibuka ya. Ya, Mem. Dikerjain tugas yang ada di situ. Ya. Oke. Pagi hari ini saya akan memberikan materi tentang tata teknik pentas. Kita lihat dulu. Kalau skrinnya terlihat jelas, bilang jelas ya, Nak. Nampak? Pak Mem. Jelas ya? Oke. Tata teknik pentas. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini mengetahui jenis-jenis panggung dan bagian-bagiannya, lalu memahami manfaat tata lampu dalam pertunjukan. Jadi, tata pentas itu tidak hanya panggung, tapi ada unsur lighting atau tata cahaya. Ini suara saya jelas nggak? Jelas, Mem. Jelas ya? Ya. Jelas. Iya, terima kasih responnya. Nah, jadi, bentar ya. Nah, jadi inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk ke sini, kata panggung itu saya rasa nggak asing lagi buat kalian. Yuk, apa itu panggung? Siapa yang bisa jawab apa itu panggung, Nak? Tempat berlangsungnya suatu acara, Mem. Ya, tempat pertunjukan. Ya, jadi katanya di sini panggung disebut juga dengan istilah skeneri atau tata dekorasi. Nah, panggung tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan di mana interaksi antara kerja penulis lakon, sutradara, aktor ditampilkan di hadapan penonton. Nah, penataan panggung disesuaikan juga dengan tuntutan cerita, kehendak artistik sutradara dan panggung tempat pementasan yang dilaksanakan. Nah, jadi panggung ini bukan hanya yang disebut panggung di sini bukan hanya yang berada di misalnya penontonnya misalnya penontonnya lebih di bawah posisi duduknya dan panggung di atas. Sebenarnya nggak hanya itu, karena kita juga ada nanti jenis-jenis panggung, ada juga antara pemain dan penonton itu berada di level yang sama, itu juga bisa disebut panggung. Paham ya? Nah, panggung juga harus disesuaikan dengan tema dari sebuah acara atau disesuaikan juga dengan pertunjukan yang mau ditampilkan. Misalnya contoh, dia mau menampilkan adegan di hutan misalnya. Nah, jadi setting panggungnya juga harus menyesuaikan dengan keadaan hutan. Nggak bisa dibuat di mall karena nggak bakalan nyambung sama cerita. Jadi setting panggung juga sangat diperlukan. Oke, berikutnya. Nah, ini jenis-jenis panggung. Nah, jenis panggung yang pertama ada panggung arena. Nah, sebenarnya panggung arena ini juga ada yang berbentuk lingkaran. Tapi ini saya jabarkan ya, Nak. Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk tapal kuda, ada yang berbentuk bujur sangkar. Nah, jadi pengertian panggung arena yaitu panggung arena ini bukan hanya ada di ruangan tertutup, tapi juga bisa ada di ruang-ruang yang terbuka. Nah, panggung arena panggung arena sebenarnya
pengertiannya itu dia antara pemain dan penonton atau penikmat seni tidak berada di jarak yang terlalu jauh atau berada di level yang sama. Nah, itu pengertian dasar dari panggung arena. Nah, jadi panggung arena ini yang berbentuk lingkaran itu dikelilingi dengan penonton. Jadi tidak ada yang membatasi penglihatan penonton. Nah, disinilah dituntutnya seorang koreografi atau penata panggung kayak mana men-setting panggung biar dari sudut sana juga kelihatan penampilannya bagaimana, dari sudut kiri juga biar nampak panggungnya kayak mana. Oke. Jadi ini panggung arena. Selanjutnya panggung proscenium. Nah, panggung proscenium bisa juga disebut dengan panggung bingkai. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa panggung proscenium biasa disebut juga dengan panggung bingkai? Nah, panggung proscenium disebut juga sebagai panggung bingkai karena penontonnya menyaksikan aksi aktor atau aktor dalam lakon atau penari atau pemain lah di sini melalui sebuah bingkai atau lengkungan proscenium. Nah, itu ya panggung proscenium, nanti kita bahas lagi. Selanjutnya tours. Nah, tours ini sebenarnya sama seperti panggung proscenium, tapi memiliki 2/3 bagian depannya menjorok ke depan. Nah, ada yang maju ke depan. Inilah bedanya proscenium dan tours. Menjorok ke depan ke arah penonton. Biasanya sih sering dipakai untuk konser-konser gitu. Nah, selanjutnya ada apa lagi, Bu? Ada bentuk tapak kuda. Nah, inilah tapak kuda. Nanti kita lihat ya, kita jelaskan secara terperinci. Nah, bentuk segi 4. Lalu ada apa lagi? Ada panggung bentuk melingkar. Selanjutnya ada auditorium. Selanjutnya ada panggung terbuka. Nah, ini lanjut panggung arena. Tadi panggung arena sudah saya jelaskan. Nah, inilah panggung arena. Ini yang perhatikan ya, nah, ada yang segi 4, ada yang melingkar. Inilah panggung arena. Nah, jadi panggung arena, panggung yang penontonnya melingkar atau duduk mengelilingi panggung. Penontonnya sangat dekat sekali dengan pemain. Nah, kalau ini ada terapnya, bisa juga panggung arena itu dia seperti yang saya bilang tadi, dia berada di level yang sama. Artinya baik pemain dan penonton itu berada di dataran yang sama, nggak ada trap atau tangga atau sisi yang lebih tinggi untuk sebuah pertunjukan. Terus selanjutnya ada apa lagi, Bu? Selanjutnya ada panggung proscenium. Nah, perhatikan gambar panggung proscenium. Nah, inilah panggung proscenium. Perhatikan. Nah, perhatikan ini. Nah, ini ada wingsnya. Ini ada tempat duduk penonton. Inilah panggung proscenium. Apa panggung proscenium? Nah, tadi yang seperti saya bilang tadi, panggung proscenium bisa juga disebut dengan sebagai panggung bingkai. Karena penonton menyaksikan aksi aktor dalam lakon melalui sebuah bingkai. Nah, bingkai yang dipasang di layar atau gorden inilah yang memisahkan wilayah akting pemain dengan penonton. Nah, jadi perhatikan ya bingkainya ya. Nah, inilah yang memisahkan antara penonton dan pemainnya. Nah, dari panggung proscenium ini juga penonton hanya bisa menyaksikannya dari satu arah. Hanya dari depan, dari sini penonton nggak bisa lihat, dari sini juga nggak bisa lihat. Jadi hanya dari satu arah. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada tours. Nah, perhatikan panggung tours. Nah,
Dia sama seperti panggung proscenium. Yang membedakannya terus itu lebih menjorok ke depan atau ke arah penonton ini. Nah, ini kan dong ke penonton. Dia jaraknya juga nggak terlalu jauh. Nah, seperti penjelasannya, panggung tour seperti panggung proscenium, tetapi 2/3 bagian depannya menjorok ke arah penonton. Pada bagian depannya ini menjorok penonton dapat duduk di sisi kanan dan kiri panggung. Nah, ini kan ke depan. Perhatikan ya gambar ilustrasinya ya. Ini panggungnya ke depan. Ini juga bisa penonton. Ini penonton. Jadi saya bilang biasanya panggung tours ini bisa digunakan di konser. Oke, paham nah? Ada yang mau ditanya? Enggak, Mem. Enggak. Oke. Nah, bagian-bagian panggung. Nah, bagian-bagian panggung ini banyak, nah. Jadi panggung itu bagian-bagiannya lah, ada border, ada backdrop, ada button, ada penutup, ada rumah panggung, atau ada catwalk, ada tirai besi, latar panggung, atas, sayap, layar panggung. Nah, kita bahas dulu. Nah, border itu dia itu pembatas yang terbuat dari kain. Nah, dapat dinaikkan dan diturunkan. Fungsinya apa, Bu? Fungsinya untuk memberikan batasan area permainan yang digunakan. Nah, jadi inilah border. Dia pembatas dari kain. Nah, selanjutnya apa? Backdrop. Nah, backdrop itu layar belakang atau kain yang dapat digulung atau diturun naikkan dalam bentuk latar panggung yang berbeda. Nah, kita perhatikan dulu ya gambarnya. Mana yang Nah, inilah tempat backdropnya ya, Nak. Ini. Itulah backdropnya. Selanjutnya apa lagi tadi? Backdrop, lalu button. Nah, button ini disebut juga sebenarnya kakuan. Apa itu? Yaitu perlengkapan panggung yang dapat digunakan untuk meletakkan atau menggantung benda dan dapat dipindahkan secara fleksibel. Nah, jadi ini untuk menggantung-gantung. Nah, selanjutnya ada apa? Ada penutup. Nah, bagian atas rumah panggung yang dapat digunakan untuk menggantungkan set dekor serta menangani peralatan tata cahaya. Nah, ini penutup ini juga membantu menggantung untuk tata cahayanya. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada rumah rumah panggung. Untuk apa, Bu, rumah panggung? Rumah panggung untuk apa ya? Apa seluruh panggung itu, Meh? Iya, seluruh panggung untuk tempat tampil. Selanjutnya ada apa lagi? Ada catwalk. Apa catwalk? Atau jalan sempit. Di sini catwalk itu jalan sempit ya. Nah, catwalk itu adalah papan atau jembatan yang dibuat di atas panggung yang dapat menghubungkan sisi satu ke sisi lainnya sehingga memudahkan pekerja dalam memasang dan menata peralatan. Itulah dia catwalk. Selanjutnya apa? Tirai besi. Nah, apa nih tirai besi? Nah, apa tirai besi, Nak? Dia tirai yang untuk memisahkan antara penonton dan pemain, Mes. Iya, tirai ini diturunkan karena ada yang memainkan api. Nah, jadi tirai ini dimainkan, jadi biar tidak menjalar keluar ke arah penonton. Selanjutnya apalagi ada latar panggung atas, ada sayap. Nah, sayap atau wings ini bagian kanan dan kiri panggung seperti ini. Sayap wings. Nah, ini biasanya digunakan untuk keluar masuknya pemain. Nah, ini wings. Ini dia namanya wings. Perhatikan ya, Nak, ini namanya wings. Nah, keluar masuknya penari atau menunggu giliran tampil. Nah, disinilah. Selanjutnya apa lagi tadi? Selanjutnya ada layar panggung. Nah, ini layar panggung juga tirai juga yang memisahkan panggung dan ruang penonton. Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada trap jungkit. Nanti mungkin saya nggak bisa jelasin satu-satu karena berhubung waktu juga. Nanti silakan kalian baca di modul yang saya upload di psikologinya ya. Nah,
ada trap jungkit, ada tangga, ada apron, ada bawah panggung juga, ada panggungnya, ada orkestra pritnya, ada fullnya, ada langit akustiknya, ada ruang pengendalinya, ada barnya. Nah, barnya inilah yang menjual minuman, makanan, selama menunggu pertunjukannya dimulai. Jadi ini untuk penonton selama pertunjukannya belum dimulai. Nah, selanjutnya apa lagi, Bu? Nah, ada tangganya pasti, ada auditoriumnya, ada ruang ganti pemainnya. Nah, ruang ganti pemain ini yang digunakan untuk pemain berganti kostum atau mempersiapkan yang lainnya. Nah, mungkin inilah keseluruhan bagian-bagian panggung. Untuk jika ada yang mau ditanyakan, untuk lebih jelasnya silakan kita diskusikan, kita tanya jawab melalui room psikologi yang sudah saya buka untuk ruang diskusinya. Oke, selanjutnya apa, Bu? Nah, selanjutnya tata cahaya. Yuk, ada yang tahu nggak tata cahaya? Oh, tata cahaya. Apa itu tata cahaya? Memberi penerangan, memberikan cahaya atau di panggung. Iya, bentar ya. Nah, ini tata cahaya atau lighting merupakan penataan peralatan pencahayaan. Dalam hal ini adalah untuk menerangi panggung, untuk mendukung sebuah pementasan, sebab tanpa adanya cahaya maka pementasan tidak akan terlihat. Nah, kalau nggak menggunakan tata cahaya, kenapa nggak terlihat, Bu? Nah, kenapa nggak terlihat? Jika pementasannya itu di dalam sebuah gedung menggunakan pentas proscenium, kalau nggak ada cahaya itu nggak bakalan kelihatan, kecuali jika pementasannya itu dilakukan di tempat terbuka atau open stage, itu baru bisa nggak menggunakan tata cahaya atau lightingnya, itu ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, lighting terbagi lagi, Nak. Tata cahaya itu terbagi lagi. Nah, ada lighting sebagai penerangan. Selanjutnya ada lagi lighting sebagai pencahayaan. Nah, unsur-unsur lighting. Pertama itu tersedianya peralatan lengkap. Nah, ini di modul udah ada, nanti silakan baca ya. Selanjutnya apa lagi? Unsur keduanya tata letak dan titik fokus. Nah, jadi lighting ini juga harus memiliki tata letak dan titik fokus yang pas atau yang tepat. Selanjutnya ada keseimbangan warna. Nah, jadi warna-warna yang ada di warna-warna yang ada di lampu pertunjukan itu memiliki arti. Jadi karena memiliki arti lah, maka kita harus mengetahui keseimbangan warnanya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya ada pengasaan alat dan perlengkapan. Selanjutnya pemahaman naskah. Nah, jadi inilah unsur-unsur lighting. Jadi yang bertugas memainkan lighting atau tata cahaya, dia juga harus memahami naskah. Nah, jangan ketika dia marah, lampu yang ditampilkan atau yang disorotkan kepada pemain atau di atas panggung itu menunjukkan kegembiraan. Nah, jadi inilah pentingnya lighting ini, pemain lighting atau yang bertugas penanggung jawab untuk menegakkan lighting tahu ceritanya apa. Nah, inilah unsur-unsur lighting. Oke, selesai. Nah, untuk itu ada yang mau ditanyakan, Nak? Enggak.
Ada, Mem. Udah buka psikologinya nggak? Udah, Mem. Udah ya? Ada tugas Udah. kan? Ada, Mem. Ada, Mem. Ya, yang belum ngerjain tugas silakan dikerjain ya. Tuh. Ada soal itu, ada kan? Ada, Mem. Ada, Mem. Masih memang. Bentar ya, saya mau share lagi modulnya biar kalian paham. Nanti tata cahaya. Nampak, Nak? Nampak, Mem. Nampak ya? Nah, kita bahas dari modul. Bentar ya. Ini nanti kalian baca ya, semua ada di sini, apa itu panggung prosenium, apa itu tapal kuda. Nah, ada bagian-bagian panggungnya, banyak lagi. Nah, kalau mau tahu unsur-unsurnya lebih detail, silakan cek di sini ya. Kenapa saya bukakan di sini? Jadi biar kalian itu membuka. Yang saya khawatirin kalian nggak membukanya nantinya. Nah, ini ada istilah-istilah tata cahaya. Nah, inilah istilah tata cahaya, ada lampu. Lampu itu apa? Lampu itu sumber cahaya, ada bermacam-macam tipe. Nah, lalu ada holder. Holder itu dudukan lampu, pasti ada kabel, ada dimmer, ada main light, ada footlight. Nanti dibaca ya, Nak. Nah, inilah dia. Nah, kita juga ada aplikasi warnanya, warna-warna lembut, gitu-gitu. Jadi, setiap warna itu dia setiap warna itu dia menampilkan suasana yang berbeda. Jadi tata lampu juga dapat memberikan atau menguatkan suasana yang ingin disampaikan kepada penonton. Oke, ada pertanyaan, Nak? Pas ya? Enggak ada. Ya, Pas Mem. ya, nanti kalau tiba-tiba keinget gitu sama saya, ada yang ingin ditanyain, silakan ya tanyain. Ya, oke? Oke, Mem. Oke, Mem. Oke, Mem. Saya akhiri kelas ini ya. Selanjutnya fisika ya. Iya, Mem. Sekian ya, Nak. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mem. Terima kasih, Mem.